Jumpa lagi dengan Channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kami mendoakan kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan yang baik untuk menghadapi hari depan yang penuh tantangan. Melalui video ini kita akan membahas Martin Luther, sang reformator yang pelin-pelan dan emosional, sehingga para pengikutnya juga pergi meninggalkan dia. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, pertama-tama, yang perlu diketahui adalah sanksi ekskomunikasi diberikan pertama-tama sebagai langkah sanksi yang menyembuhkan, dan bukan agar seseorang dapat membuat aliran baru. Dengan dinyatakannya bahwa status orang yang bersangkutan berada di luar gereja, X, artinya di luar, komunion artinya persekutuan, maka orang itu dapat merenungkan pelanggarannya, dan suatu saat ia dapat kembali ke pangkuan gereja Katolik. Martin Luther menerima hukuman ekskomunikasi dari Paus Leo X melalui Bulla Decet Romanum Pontificem pada tanggal 3 Januari 1521. Langkah tersebut diambil oleh Paus setelah berbagai upaya rekonsiliasi dengan Luther tidak berhasil. Paus melalui Bulla Exsurge Domine, 15 Juni 1520, meminta Luther untuk menarik 41 pernyataannya yang salah, yang dinyatakan Luther dalam 95 teses dan tulisan-tulisannya yang lain. Luther diberi waktu 60 hari untuk menarik tulisannya, tetapi Luther menolaknya dengan membakar bulla tersebut. Keputusan ini merupakan keputusan akhir Luther dari pernyataan-pernyataannya yang berubah-ubah. 1. Pada tanggal 3 Maret 1519, saat menulis kepada Paus Leo X, di hadapan Tuhan dan makhluk ciptaannya, aku memberikan kesaksian bahwa saya tidak telah berniat ataupun kini berniat untuk menyentuh atau dengan intrik merendahkan otoritas gereja Roma dan terhadap kekudusanmu. 2. Dalam tulisannya kepada Spalatin tanggal 5 Maret 1519. Bukan maksud saya untuk memberontak terhadap tahta apostolik di Roma. 3. Namun 8 hari kemudian tanggal 13 Maret, ia menulis, saya tidak tahu apakah Paus adalah antikristus atau rasulnya. Sebenarnya pihak otoritas gereja Katolik telah beberapa kali memperingatkan Luther untuk berhenti mempublikasikan teorinya, sebelum sanksi ekskomunikasi diberikan. Di tahun 1518, Luther menulis tentang khotbah tentang indulgensi dan rahmat dan pembelaan tentang ke-95 tesesnya dalam Resolutiones yang sampai ke Uskup Scultetus. Uskup kemudian memperingatkan Luther untuk tidak melanjutkan publikasinya, karena ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran gereja. Pada saat itu Luther setuju. Namun keadaan berubah, setelah keterlibatan Johann Eck, seorang pakar teologi dari Universitas Ingolstadt. Eck diberi tugas oleh Uskup von Eyb untuk memeriksa teses yang dibuat Luther. Dan Eck menyebutkan bahwa 18 butir diantaranya mengandung ajaran sesat atau heresi, seperti ajaran Jan Hus. Melanggar kasih Kristiani, merendahkan order hierarki gereja dan menghasilkan pemberontakan. Hal ini disebutkan dalam suatu manuskrip yang disebut Obelisci, yang disampaikan kepada Bapak Uskup, dan beredar di kalangan sendiri, tidak dipublikasikan. Namun manuskrip ini sampai ke tangan Luther, dan Luther menjadi sangat marah. Lalu Eck menulis kepada Luther untuk menjelaskan duduk perkaranya. Dan agar Luther tidak marah dan tidak membawa hal ini menjadi pertentangan publik, entah melalui kuliah atau melalui tulisan. Namun Luther malah mengeluarkan tulisan Asterici, 10 Agustus, 1518, yang menyebabkan pertentangan publik di Leipzig. Dalam keadaan ini, Paus memanggil Luther untuk datang ke Roma, namun Luther menolak undangan ini. Ia berlindung pada Kaisar Maximilian untuk mengadakan pertemuan dan menunjuk para hakim untuk menyampaikan kasusnya. Pihak universitas kemudian menulis kepada Roma dan pihak nuncio, dengan mengatakan bahwa kesehatan Luther tidak memungkinkan dan jaminan bahwa Luther akan tetap setia kepada ajaran gereja. Sementara itu Luther tetap melanjutkan kegiatannya menulis. Tulisannya, Resolutiones, dikirimkan ke Paus, tanggal 30 Mei 1518, dan disertai dengan surat pengantar yang menyatakan kesetiaan dan ketaatan kepada tahta suci. Namun ketulusan surat ini menjadi pertanyaan, sebab beberapa hari sebelumnya Luther memberikan khotbah yang menyulut kemarahan tentang ekskomunikasi, 16 Mei 1518, yang menentang bahwa persatuan dengan gereja tidak terputus dengan ekskomunikasi melainkan dengan dosa saja. Utusan dari pihak kepausan, bernama Cajetan, bertemu dengan Luther di Augsburg tanggal 11 Oktober 1518. Cajetan adalah seorang teolog yang sangat terkenal saat itu, yang mempunyai latar belakang ilmu pengetahuan, humanistik dan teologi yang sangat baik. Namun pertemuan itu gagal menghasilkan keputusan. Cajetan yang datang dengan kesabaran untuk memediasi keputusan, disambut oleh Luther dengan sikap defensif, kasar dan tidak sopan. Akhirnya Cajetan mengakhiri pertemuan dengan keputusan tidak akan memanggil kembali sampai Luther menarik kembali pernyataannya. Selanjutnya yang menambah, kusutnya,
Catatan sejarah adalah dikatakan adanya surat dari Paus Kecajetan, 23 Agustus 1518, yang isinya memohon bantuan Kaisar untuk menahan Luther karena ia menolak untuk datang ke Roma. Namun sebenarnya surat ini surat yang ditulis di Jerman, bukan di Roma, dan karenanya adalah surat palsu. Namun demikian surat palsu ini tetap dicatat dalam biografi Luther. Luther kembali ke Wittenberg setahun setelah peristiwa ia menempelkan tesesnya di pintu gereja di sana, 31 Oktober 1518. Usaha untuk membuat Luther menarik kembali pernyataannya telah gagal, dan kini Luther dengan didukung oleh para pemimpin sipil, memohon kepada Paus untuk membuat konsili, 28 November 1518. Namun kemudian Luther menolak untuk patuh kepada keduanya. Penunjukan Karl von Miltitz sebagai nuncio juga membuat keadaan menjadi tambah pelik, karena Miltitz adalah seorang yang kurang bijaksana. Ia seorang yang peminum berat, sehingga menempatkan dirinya sendiri di posisi yang tidak terhormat. Maka laporan Miltitz bahwa Luther akan diam, akan taat pada Paus, akan menerbitkan pernyataan publik tentang kesetiaannya kepada gereja, dan menyerahkan kasusnya kepada uskup, diabaikan oleh Luther. Selanjutnya debat teologis berlangsung antara pihak Luther dan Karlstadt, dan Johann Eck tanggal 27 Juni 1519 dengan membahas topik seperti rahmat Tuhan dan kehendak bebas, Grace and Free Will, dan hal supremasi kepemimpinan Paus. Tentang topik Grace and Free Will, Eck tampil sebagai pemenang debat. Tentang supremasi Paus yang ditentang oleh Luther, Eck mengacu kepada bagaimana pandangan serupa oleh Wycliffe dan Hus pernah dikecam oleh konsili di Konstanz. Pernyataan ini membuat Luther akhirnya menyatakan bahwa konsili dapat salah. Terhadap hal ini Eck berkomentar singkat, "Kalau engkau percaya bahwa konsili yang sah dapat salah dan telah salah, maka bagi saya, kamu adalah seorang pagan dan publikan." Luther pulang dalam keadaan terpukul atas turnamen yang mengecewakannya ini. Luther kemudian memperoleh dukungan dari Melanchthon, seorang humanis yang menghubungkan Luther dengan komrad bersenjata, Ulrich von Hutten dan Franz von Sickingen, yang memberikan perlindungan kepadanya. Maka selanjutnya Luther tidak takut lagi untuk terus menulis tentang ajaran-ajarannya yang antiklerikal, benci terhadap Roma dan Paus dan teorinya tentang antikristus. Beberapa prinsip ajarannya adalah: hanya kitab suci sajalah yang menjadi sumber kebenaran, padahal gereja mengajarkan sumber kebenaran adalah kitab suci dan tradisi suci. Kodrat manusia telah sama sekali rusak akibat dosa asal, maka manusia tidak lagi punya kehendak bebas. Apapun yang dilakukan apakah itu baik atau buruk bukan merupakan perbuatannya sendiri tetapi perbuatan Tuhan. Padahal gereja mengajarkan bahwa biar bagaimanapun manusia diciptakan menurut gambaran Allah, sehingga tetap ada kebaikan dalam diri manusia, walaupun oleh karena akibat dosa, manusia mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Oleh karena manusia tidak rusak total, maka ia mempunyai kehendak bebas dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban atas perbuatan kita inilah yang nanti diminta oleh Tuhan pada saat penghakiman terakhir. Iman saja yang menyelamatkan dan manusia diselamatkan dengan percaya bahwa Tuhan akan mengampuninya. Iman sedemikian bukan saja mengampuni dosa seluruhnya, tetapi juga menghapus segala akibatnya. Padahal gereja mengajarkan bahwa iman tidak boleh dilepaskan dari perbuatan, sehingga tidak dapat dikatakan hanya iman saja. Namun iman, perbuatan, baptisan, pertobatan, semua itu diperlukan untuk keselamatan yang diberikan kepada kita karena rahmat Allah. Selanjutnya walaupun Allah mengampuni setiap kesalahan kita, namun ada konsekuensi yang harus kita tanggung akibat pelanggaran kita. Hierarki dan imamat bukan ditetapkan oleh Tuhan dan tidak diperlukan. Upacara penyembahan tidak penting dan tidak berguna. Pakaian-pakaian gerejawi, ziarah, mati raga, kaul biara, doa bagi orang-orang yang sudah wafat, doa syafaat orang kudus tidak berguna bagi jiwa. Padahal hal hierarki dan peran imamat jabatan nyata dalam perjanjian lama, dan juga dalam perjanjian baru, di mana Kristus memilih 12 rasulnya untuk melaksanakan misinya. Semua sakramen ditolak, kecuali baptisan, ekaristi dan pengakuan dosa. Gereja mengajarkan adanya 7 sakramen. Imamat bersifat universal dan setiap orang Kristen dapat menjadi imam, tidak perlu ditahbiskan. Gereja mengakui adanya imamat bersama, namun juga imamat tertahbis. Tidak ada gereja yang kelihatan atau satu gereja yang didirikan Tuhan. Gereja berdasarkan kitab suci mengajarkan bahwa Tuhan Yesus mendirikan gerejanya di atas Petrus atau batu karang, terlihat sebagai satu kesatuan. Lalu Luther mengadakan pendekatan kepada Kaisar untuk mengadakan 3 hal. 1. Untuk menghancurkan kuasa Paus. 2. Untuk merampas hak milik gereja. 3. Untuk meniadakan perayaan-perayaan gerejawi, puasa dan hari libur, untuk menghapuskan misa arwah, dan seterusnya. Di bulan April 1520, Eck ke Roma, dengan membawa tulisan-tulisan ajaran ini yang diterjemahkan dalam bahasa Latin.
Hal ini didiskusikan dengan seksama. Tanggal 15 Juni 1520 Paus mengeluarkan bula, Ex Urge Domine, yang secara resmi mengecam 41 proposisi yang disebutkan dalam tulisan-tulisan Luther. Dan Luther diperintahkan untuk menghancurkan buku-buku yang memuat kesalahannya dan untuk menarik pernyataannya dalam 60 hari. Atau ia menerima sanksi penuh akibat melanggar ketentuan gereja. 3 hari kemudian, Eck ditunjuk sebagai komisi untuk menerbitkan bula tersebut di Jerman. Penunjukan ini sesungguhnya tidak bijaksana, sebab sikap Luther kepadanya sudah negatif karena pengalaman sebelumnya. Kedatangan Eck di Jerman disambut protes dan penolakan dari pihak akademisi. Bula tersebut menjadi objek kemarahan. Namun bula itu tidak mempengaruhi Luther, malah menariknya lebih jauh, dan memberikan momentum untuk memberontak. Bagi saya kematian sudah jelas. Saya membenci baik kesukaan ataupun kemarahan Roma. Saya tidak mau berdamai dengan dia, atau bahkan untuk bersekutu dengannya. Demikianlah, dengan perkataan ini, dan perkataan-perkataan selanjutnya yang menentang Paus, Luther menolak untuk menarik kembali ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan ajaran yang sejak awal mula diajarkan oleh gereja, dan dengan demikian ia memisahkan diri dari kesatuan dengan gereja. Maka dalam hal ini, Luther tidak menanggapi pernyataan dari Bapak Paus, Ex Urge Domine, seperti seharusnya, yaitu dengan memeriksa ajarannya kembali dengan koreksi yang sudah diterimanya dari pihak kepausan. Sebaliknya, ia berkeras dengan ajarannya sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan selama berabad-abad oleh para bapak gereja dan dilestarikan oleh pihak magisterium. Namun kemudian sejarah juga mencatat bahwa apa yang dilakukan Luther terhadap Bapak Paus ternyata terjadi pada dirinya sendiri. Banyak dari para pengikutnya akhirnya meninggalkan dia, dan murid-muridnya yang terdekat, seperti Karlstadt dan Zwingli menentangnya, dan memisahkan diri darinya. Luther tidak melihat bahwa posisi mereka sesungguhnya menyerupai posisi dirinya sendiri yang menentang pihak otoritas Paus. Ajaran Luther tentang imamat universal seluruh umat, tanpa perlunya imam tertahbis. Dan bahwa kongregasi umat sendiri mempunyai otoritas untuk menentukan doktrin ajaran, kemudian terbukti malah memecah belah pengikutnya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa untuk mendirikan suatu gereja baru, dasar yang teguh diperlukan, dan ini tidak dapat ditentukan sendiri oleh masing-masing kelompok. Otoritas yang mempersatukan diperlukan, dan sesungguhnya peran inilah yang dilaksanakan oleh Bapak Paus dalam gereja selama ini. Luther, setelah melihat kenyataan akan banyaknya sekte yang terbentuk, akhirnya mengakui bahwa jumlah sekte-sekte itu hampir sama dengan jumlahnya kepala yang ada. Harus diakui bahwa adanya bermacam gerakan Protestantisme tidak terpisahkan dari faktor temperamen Luther, di samping adanya perbedaan doktrin. Sejarah mencatat bahwa temperamen yang buruklah yang membawa Luther semakin terasing dari para pengikutnya. Karlstadt memisahkan diri darinya tahun 1522. Melanchthon dengan nada sedih menyebutkan tentang sikap Luther yang kasar, mau menangnya sendiri seperti seorang tiran. Zwingli, Oecolampadius juga tak luput dari cercaan Luther, yang menyebut mereka sebagai telah dipengaruhi oleh setan. Demikian juga, Luther berseberangan dengan Calvin dalam hal doktrin tentang Ekaristi, dan keduanya tidak mencapai kata sepakat. Selanjutnya, sampai akhir hidupnya Luther menentang kepausan, seperti terlihat dalam tulisan-tulisan terakhirnya di tahun 1545. Luther meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1546, tetap dalam keadaan keterpisahannya dengan gereja Katolik. Dari uraian tersebut, kita mengetahui bahwa Martin Luther diekskomunikasi bukan pertama-tama karena melawan Paus, tetapi karena ia berkeras mengajarkan suatu doktrin yang tidak sesuai dengan ajaran iman yang sudah berakar lama dalam gereja, walaupun sudah berkali-kali diperingatkan untuk tidak melakukannya. Nah, setelah menerima ekskomunikasi, Luther bukannya menarik kembali ajarannya, tapi malahan berkeras memisahkan diri dan melawan Paus. Seperti telah pernah disampaikan, ekskomunikasi bukan bertujuan untuk mengusir, namun untuk menyembuhkan, dalam artian membuat yang bersangkutan merenungkan kesalahannya. Namun nampaknya ini tidak terjadi pada Luther. Luther sesungguhnya dapat memilih untuk memperbaiki ataupun membangun gereja dari dalam, namun nampaknya, keadaan sudah sedemikian pelik dan ada banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga bukan jalan ini yang dipilih oleh Luther. Demikian saudaraku, semoga menambah pengetahuan Anda mengenai kebenaran sejarah, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.